Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan hari ini kita akan lanjut terkait dengan mata kuliah Ekonomi Teks Quran dan Hadis. Yaitu kita akan membahas ayat-ayat dan hadis-hadis yang di dalamnya membahas kajian terkait dengan aktivitas ekonomi. Oke, materi hari ini kita akan membahas terkait dengan ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya ada korelasi, ada hubungan antara ajaran agama dengan aktivitas ekonomi. Sebelum kita masuk ke ayat, kita harus ketahui bahwasanya Islam itu adalah ajaran yang kafah, Islam adalah agama yang sempurna, Islam adalah agama yang komprehensif. Salah satu bentuk dari komprehensif dan juga kesempurnaan ajaran Islam, bahwasanya dalam Islam itu mencakup 3 hal utama, yaitu mencakup terkait dengan permasalahan akidah, membahas terkait dengan masalah syariah, dan juga membahas terkait dengan masalah akhlak. Akidah itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah keimanan, akhlak hal-hal yang berkaitan dengan masalah etika, dan yang syariah di sini dibagi menjadi 2, ada yang berkaitan dengan masalah ibadah disebut dengan ibadah, dan ada yang terkait dengan masalah hubungan antara sesama manusia yang disebut dengan muamalah. Nah, dalam cakupan muamalah ini di dalamnya menyebutkan yang mana salah satunya adalah terkait dengan aktivitas ekonomi, aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan oleh umat manusia sehari-hari, yang disebut diatur oleh Islam dalam bab yang namanya muamalah. Di antara ayat Al-Quran yang membahas terkait dengan aktivitas ekonomi, contohnya di surah Al-Mutaffifin ayat 1-6, wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Ayat pertama disebutkan wail. Mana wail? Apa artinya wail? Wail menurut beberapa ahli tafsir bisa bermakna 2. Bisa bermakna secara lugawiyah, yaitu wail artinya celaka. Yang kedua bisa bermakna wail itu adalah salah satu neraka, nama dari neraka. Jadi kalau disebutkan wailul lil mutaffifin bisa berarti celakalah bagi orang-orang yang curang, atau neraka wail lah bagi orang-orang yang curang. Nah, orang-orang yang curang di sini disebut dengan istilah mutaffif. Nah, sekarang siapa itu mutaffif? Siapa orang yang dikategorikan sebagai mutaffif? Yang mutaffif di sini ada 2. Yang pertama itu adalah al-mutaffif minal mustari. Jadi bentuk kecurangan dari seorang pembeli. Kapan seorang pembeli itu dikatakan curang? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Artinya orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, dia minta dipenuhi. Kita beli tomat 1 kilo, tambahin dikit lah. Nah, ini termasuk dari bentuk kecurangan yang pertama. Ini kalau kecurangan dari dari pembeli. Nah, yang kedua itu al-mutaffif minal bayya atau minal ba'i, dari penjual. Yaitu kapan? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ketika berlaku sebagai penjual, maka dia mengurangi ataupun melakukan kecurangan dalam menimbang barang yang dia jual, baik dengan cara timbangan digital ataupun timbangan yang gambar. Jadi dalam ayat ini ada 2 ciri orang yang masuk dalam kategori mutaffif, baik ketika sebagai pembeli ataupun sebagai penjual. Nah, sekarang mengapa mereka itu bisa yang melakukan kecurangan itu? Kita sering lihat pembeli yang secara nggak langsung kayak tadi minta tambahan ketika dia membeli buah-buahan atau sayur-sayuran, ataupun ada yang menjual melakukan kecurangan ketika menimbang barang. Kenapa kok mereka bisa melakukan seperti itu? Nah, jawabannya di ayat keempat, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Karena hal itu dilakukan karena mereka menganggap itu ada hal yang sepele, sehingga gak mungkin mereka nanti akan dihisab atas hal tersebut. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu faktor kenapa mereka melakukan kecurangan. Padahal itu apa? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Di ayat ini disebutkan bahwa nanti umat manusia akan diminta pertanggungjawabannya dan akan dihisab oleh Allah semua amal perbuatannya, termasuk curang dalam hal mengurangi timbangan atau
minta lebih dari timbangan yang seharusnya. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Ayat yang kedua itu ada di surat Hud ayat 84 sampai ayat 87. Wa ila madyana akhuhum Syu'aiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Ketika Nabi Syu'aib diutus kepada kaum Madyan, apa yang dikatakan? Ya qaum, wahai kaumku, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah dan ketahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Nah, setelah ada perintah untuk bertaubat kepada Allah dan larangan syirik kepada Allah, apa yang dilanjut kepada kaumnya? Nabi SAW mengatakan wala tanqusul mikyala wal mizan. Janganlah kalian mengurangi timbangan. Artinya apa di sini? Ini sekali lagi menjelaskan adanya hubungan antara ajaran agama dengan aktivitas yang kita lakukan. Jadi agama itu bukan hanya mengajarkan kita untuk mengetahui Allah, juga untuk mengatur kehidupan kita, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan aktivitas ekonomi. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizan bil qist wa la tabhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardil mufsidin. Dan ditekankan lagi dari ayat 85, wahai kaumku, penuhilah timbangan-timbangan secara adil. Janganlah kalian mencurangi harta manusia. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian semua menyebabkan kerusakan di bumi. Kerusakan yang ada di bumi mungkin awalnya berasal dari suatu hal yang remeh, curang dalam timbangan. Alah, nambah sedikit mungkin tidak apa-apa. Oh, kurang sedikit mungkin tidak apa-apa. Tapi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya kecurangan yang lebih besar yang ada di bumi. Sebagai contoh, kalau misalnya kita tahu praktek korupsi, apakah orang bisa langsung korupsi miliaran ataupun jutaan, ratusan juta? Nggak bisa, pasti ada benih-benih kecil yang dulu pernah dia lakukan di masa sebelumnya. Dari situ karena dia menganggap remeh, kemudian bisa melakukan hal kecurangan yang lebih besar. Tapi apa respon kaumnya ketika mendengar perintah tadi? Perintah untuk ada perintah menyembah Tuhan, menyembah Allah, dan ada perintah untuk tidak curang. Apa jawaban kaumnya? Qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu abauna au an naf'ala amwaluna ma nasya. Jawaban kaumnya apa? Wahai Nabi Syu'aib, sebetulnya agama itu mengajarkan apa? Mengajarkan kita tidak boleh mengikuti sembahan nenek moyang kita, atau mengajarkan kita tidak boleh melakukan segala sesuatu hal yang terkait dengan harta kita. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwasanya cikal bakal adanya pemikiran sekuler atau pemikiran pemisahan antara agama dengan urusan dunia itu sudah ada dari zamannya Nabi Syu'aib. Kenapa? Kaumnya Nabi Syu'aib beranggapan kalau itu masalah agama, ya udah. Sebetulnya agama ini mau apa? Mau mengajak tauhid atau mau melarang kita melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai hati kita? Sebenarnya yang mana? Ini pertanyaan dari kaumnya. Tapi Pak, yang dijelaskan oleh Nabi Syu'aib sebelumnya apa? Bahwasanya tidak ada pemisahan antara ajaran agama dengan aktivitas ekonomi. Nah, ayat yang ketiga ini ada di surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Yang artinya, apakah kalian tidak tahu orang yang menistakan agama? Kira-kira siapa sih yang dikatakan menistakan agama? Surat Al-Ma'un dijawab, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Siapa orang menistakan agama? Orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu 'ala tu'amil miskin, dan tidak mengajarkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi yang dikatakan mendustakan agama bukan orang yang sholat, ataupun orang yang tidak puasa, atau orang yang tidak membayar zakat dan tidak melakukan haji. Tapi yang disebut pertama di sini apa? Orang yang menghardi anak yatim, dan juga orang yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin.
Tapi bukan berarti kemudian kita boleh meninggalkan sholat. Tapi dari buah yang namanya ibadah, buah dari yang namanya sholat, puasa, zakat, haji, itu harusnya kita terhindar dari sifat yang tadi, menghargai anak yatim dan juga tidak memberi kita tidak menghargai anak yatim dan juga kita memberi makan kepada orang miskin. Sehingga kalau kita hanya memilih sholat, puasa, zakat, haji, tapi di sisi lain kita merhati anak yatim, mencela anak yatim, tidak memberi makan kepada orang miskin, maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Kenapa? Karena kita memisahkan agama antara masalah ibadah dengan masalah muamalah. Padahal sebetulnya dua hal ini menjadi satu kesatuan. Di dalam surat Al-Ma'un juga dijelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ada yang terkait dengan ciri-ciri terkait dengan aktivitas sosial seperti tadi, menghargai anak yatim, tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang miskin, dan juga di ayat yang terakhir wa yamna'unal ma'un, dan tidak mau memberi ataupun memberi bantuan dengan sesuatu yang berguna, meskipun sesuatu yang berguna ini sebetulnya remeh. Contoh misalkan pulpen, Anda ingin nulis satu kalimat aja atau satu kata aja, Anda pinjam ke teman Anda, kemudian sama teman Anda nggak dikasih. Nah, ketika orang ini tidak kasih, ini bisa jadi menjadi salah satu bagian dari larangan yang di ayat 7, wa yamna'unal ma'un, milih memberi pinjaman sesuatu yang remeh saja nggak kasih, apalagi yang lain. Itu ciri dari orang-orang yang mendustakan agama dari aktivitas sosialnya. Sedangkan dari aktivitas ibadahnya tadi, berdasarkan di ayat yang keempat, 5, dan 6. Ayra'atal ladzi qatiluddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Bisa jadi kenapa kok bisa timbul kayak tadi sifat menghargai anak yatim, tidak memberi makan orang sakit, mungkin saja dia itu lalai sholatnya, kemudian atau dia itu riak ke dalam menjalankan sholatnya. Sehingga dari surat Al-Ma'un ini kita tahu bahwasanya ajaran Islam baik masalah ibadah atau muamalah itu menjadi satu kesatuan. Ayat berikutnya di surat Al-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunna 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di ayat pertama dan kedua disebutkan bahwasanya secara sifat lahiriah manusia itu cinta kepada dunia, sehingga kemudian manusia itu saling bermegah-megahan, saling berlomba-lomba dalam mengumpulkan dunia. Sampai kapan? Sampai mereka masuk ke dalam kuburan, sampai mereka meninggal dunia, hatta zultumul maqabir. Di hadis lain disebutkan bahwasanya kalau seandainya seorang Bani Adam itu memiliki satu gunung Uhud emas, pasti dia akan minta yang kedua. Jika sudah punya dua, pasti akan minta yang ketiga dan seterusnya. Dan rasa puas manusia itu tidak ada sampai mereka itu meninggal dunia. Nah, ketika sudah meninggal dunia, apa yang terjadi? Yang dijelaskan di ayat ke-8, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Jadi apa yang kita punya di dunia, apa yang kita lakukan terhadap harta kita yang di dunia itu bukan langsung hilang tanpa ada pertanggungjawabannya. Tapi nanti hal ini itu akan dipertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah. Kapan? Di hari akhir. Makanya dari selain disebutkan bahwasanya ketika ada orang yang mengatakan mali, hartaku, Rasulullah menjawab, yang termasuk hartamu itu apa? Makanan yang kamu makan, kemudian pakaian yang kamu pakai sampai jelek, dan juga harta yang kamu sedekahkan. Itu yang masuk harta kamu yang nantinya itu tidak diminta pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan hartanya. Sedangkan yang lain itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau dari segi balaghah, dari segi dari segi kaidah bahasa Arab, dan dari sisi balaghahnya, ilmu sastranya, kata summa latus alunna adalah
taukid untuk penekanan, terus ada nun taukid yang artinya apa? Bahwasanya nanti benar-benar kita itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sehingga kalau kita punya harta, apa yang kita lakukan? Seharusnya dengan harta itu kita semakin mendorong kita untuk dekat kepada Allah, bukan semakin menjauhkan kita dari tadi ayat-ayat Al-Quran yang diantara ayat-ayat Al-Quran yang membahas ataupun yang menjelaskan adanya korelasi hubungan antara ajaran agama dengan aktivitas ekonomi. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan hadis-hadis yang menjelaskan korelasi antara ajaran agama dengan aktivitas ekonomi. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Tirmidzi oleh Rasulullah SAW, la tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Dari situ dijelaskan bahwasanya nanti setiap orang tidak akan bergeser dari tempat hisabnya sebelum ditanya tentang 4 hal. Apa? An umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa dia gunakan, kemudian tentang ilmunya sejauh mana dia amalkan, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Kemudian yang ketiga ditanya tentang hartanya, dapatnya dari mana dan digunakan untuk apa. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang tubuhnya untuk apa dia gunakan. Kita tahu dari hadis ini, untuk pertanyaan tentang umur, pertanyaan tentang ilmu, pertanyaan tentang tubuh ataupun badan, itu cuma satu pertanyaan. Tetapi kalau pertanyaan tentang harta ditanya 2, dari mana masuknya dan kemana harta tadi kita belanjakan. Makanya kalau dulu pernah saya jelaskan, bahwasanya dalam konsep harta itu harus halal-halal. Masuknya halal disalurkan untuk halal. Kalau masuknya haram disalurkan untuk halal, seperti mencuri untuk disedekahkan, maka tidak boleh. Kenapa? Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali hal yang baik. Ataupun yang halal digunakan untuk yang haram. Dapatnya dari kerja yang halal digunakan untuk minum minuman keras, untuk berjudi. Ini juga nggak boleh, ini diharamkan. Apalagi kalau yang dapatnya haram digunakan untuk yang. Sehingga dari sini kita tahu bahwasanya Islam mengatur semua aktivitas ekonomi. Kita mau mendapatkan harta ini melakukan dengan jalan apa? Jalan yang halal atau jalan yang haram. Kalau melakukan transaksi, apakah transaksinya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat? Nah, ini semuanya ada aturannya, ada penjelasannya di dalam syariat. Sehingga Islam itu bukan hanya agama yang membahas tentang masalah ibadah, tetapi juga membahas masalah ibadah dan juga muamalah. Nah, hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga dipertegas dengan riwayat lain yang ada di Imam Dulaimi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah dari Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, qala ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Suatu saat nanti akan datang zaman ataupun waktu masa di mana seseorang sudah tidak lagi memperhatikan apakah dia dapat harta ini secara halal ataupun secara haram. Mungkin kita bisa lihat di sekitar kita. Banyak orang yang sekarang itu yang penting saya dapat uang, yang penting saya untung, sehingga dia tidak memperhatikan lagi mana yang halal dan mana yang haram. Riwayat lain dari Imam Dulaimi menegaskan, man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubalillahu min aina adkhalan nar. Nah, ini jawaban atas perilaku tadi. Kalau kita tidak memperhatikan sumber harta kita dari halal ataupun haram, maka Allah nanti juga akan nggak peduli mau memasukkan kita dari pintu mana saja, pintu neraka mana saja, itu terserah Allah. Nanti man lam yubali min aina iktasaba, barang siapa tidak memperhatikan dari mana dia mendapatkan harta, lam yubalillahu min aina adkhalan nar, Allah tidak akan memperdulikan mau dimasukkan lewat pintu neraka mana saja orang tersebut. Nah,
hadis ini menekankan kepada kita bahwasanya kita itu harus, yang kita dahulukan itu apa? Harta yang kita dapat itu harus halal, bukan harus banyak, harus cepat, tapi yang penting adalah harus halal. Karena kita sekarang mulai hidup di zaman sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah, itu zaman akhir yang dimana orang tidak memperdulikan lagi halal dan haram. Bahwasanya manusia di akhir zaman itu orientasinya sekarang apa? Keuntungan. Yang penting saya untung, yang penting saya kaya, sehingga mereka tidak memperhatikan yang namanya halal haram. Sehingga yang mereka inginkan apa? Ingin mendapatkan keuntungan yang cepat. Kalau sudah dapat, ingin segera tambah dan tidak mengetahui apakah itu berasal dari jalur yang halal ataupun yang haram. Padahal kita sudah diberitahu oleh para ulama bahwa salah satu dampak negatif dari harta haram itu apa? Di antaranya menyebabkan kita malas beribadah, hilangnya keberkahan dari harta kita, dan tidak diterimakannya doa dan tidak diterimanya amal soleh. Malas ibadah, ya mungkin karena banyak harta haram yang mengalir dalam darah kita menyebabkan kita malas untuk beribadah. Hilangnya keberkahan, mungkin kita dapatnya nominal dan jumlah banyak, tapi tahu-tahu cepat habis tanpa kita sadari. Ini artinya salah satu keberkahan dan harta itu juga hilang. Ataupun kita sering berdoa, tetapi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Ataupun kita melakukan amal. Kalau kita melakukan amal dengan harta yang haram, pasti tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Bahwasanya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hal yang baik. Yang berikutnya, hadis yang ketiga yang diriwayatkan dari Imam Muslim juga, al-ibadah asratu ajza tis'atun minha fi talabil halal. Jadi namanya ibadah itu ada 10 bagian. 9/10 dari bagiannya ibadah tadi adalah dalam hal mencari harta yang halal. Sehingga kita dianjurkan kepada guru-guru kita, oleh para kiai kita, kalau kita melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan yang bukan hanya ibadah, termasuk di dalamnya itu belajar, bekerja, atau melakukan kegiatan usaha, kita harus meniatkannya untuk tujuan ibadah. Karena apa? Karena jika kita meniatkannya untuk tujuan ibadah, maka apa yang kita kerjakan tadi menjadi bagian dari ibadah. Yang berikutnya, ini adalah tugas untuk Anda semua. Tugasnya di sini mudah, yang nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Yang pertama, carilah satu ayat dan hadis yang mengandung aktivitas ekonomi. Jadi Anda mencari satu ayat dan satu hadis yang di dalamnya itu menjelaskan ajaran ekonomi, dan apa yang Anda simpulkan dari ayat dan hadis tersebut, dan apa yang Anda simpulkan dari ayat dan hadis tersebut. Oke, terima kasih. Demikian materi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.